Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita bersama-sama. Hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita bersyukur sepanjang hari ini boleh kita lewati. Kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Sampai saat malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur saat malam hari ini Tuhan, kami boleh datang ke tempat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau begitu mengasihi kami. Sebentar kami mau memuji Tuhan, kami mendengar firman-Mu. Tuhan tolong layakkan kami untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh menaikkan setiap pujian kami, setiap ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari awal pertengahan di akhirnya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang pimpin. Amin. Terima kasih. Kudusan
suci Tuhan, Engkau layak Tuhan. Terima kasih.
Silakan duduk Bapak Ibu. Saya memberikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada saudara? Kalau tidak ada, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, saudara. Kemarin pagi-pagi udah hujan, dari subuh. Saya nganter anak sekolah biasa, jam 6:04. Pas pulangnya saudara, nggak tahu tiba-tiba di bahu saya ini teh kayak kejatuhan buah apa gitu ya dari atas gitu. Tek, saya teh, aduh sakit pisan saudara. Pas saya lagi jalan itu teh, di sini kayak benda yang besar banget gitu. Cuma karena hujan terus macet saya nggak tahu. Cuma saat itu saya melihat di depan saya itu ada pengendara motor nggak pakai helm. Saya bersyukur untung bukan dia yang kena gitu. Kalau dia yang kena kepalanya mungkin dia juga bisa terluka ya. Saya mengucap syukur walaupun mungkin saya juga sakit gitu ya. Di sini sampai sekarang juga masih sakit saudara ini. Tapi puji Tuhan. Dan semalam saya juga sempat menggigil. Saya kedinginan, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya kedinginan. Tapi kembali lagi Tuhan baik. Tuhan begitu mengasihi saya. Sehingga saat ini saya boleh melayani Tuhan. Tadinya pagi-pagi saya mau telepon Pak Moses gantiin saja dulu karena bahu saya ini masih sakit. Cuma puji Tuhan sampai saat ini saya masih boleh melayani di tempat ini. Semua hanya kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi? Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini hari khusus di mana kami keluarga besar Dauhan itu video call. Jadi kami kompak untuk berdoa buat adik saya. Mereka memanggilnya Papa Ara. Ya. Ini operasi yang ketiga. Nah, istrinya tidak pernah ngasih tahu kondisi sebenarnya. Karena saya dengar dia kena kanker sesudah dioperasi itu dari adik saya. Ya, bahwa udah stadium 4 dan sudah metastase ke hepar. Ya. Nah, jadi kondisinya karena dia nggak makan maka sangat sulit untuk membuat tubuhnya menjadi lebih baik. Nanti malam-malam jam 2 udah pagi itu telepon saya, tolong doa penyerahan. Nah, ternyata kalau dia sudah bilang doa penyerahan itu bahwa dia sudah lemas karena tidak ada makanan yang masuk. Jadi ususnya sudah diangkat. Ya, istrinya hanya bilang ada benjolan. Ya. Tadi pagi sambil masak bikin sayur bayam, ya, saya sedikit emosi juga sedikit, ya. Kenapa nggak bilang dari awal bahwa sudah stadium keempat dan sudah metastase ke hepar? Kalau saya tahu itu jangan dioperasi, ya itu sama juga. Sampai-sampai dia emosinya meledak-ledak dan harus ditangani oleh psikiater. Jadi 4 hari ini dia ditangani dan dikasih untuk obat aprasolam sudah tidak mempan lagi buat dia. Ya. Jadi tadi masuk jam 11, keluar jam 4 ya. Nah, istrinya telepon ya. Dan adik-adik kita punya pandangan sendiri mengenai, karena adik saya ini pendiam saudara. Dia adalah pelaut yang melanglang buana ke seluruh dunia ya, dan paling bandel dalam keluarga ya, dan kemudian suka berantem sama saya
Saya selalu kalah, saudara ya. Saya kalah karena dia ya anaknya nekat, ganjais, suka isep ganja, ya. Dan bagaimana Tuhan mencapai dia, itu kebangunan rohani dari Stephen Tong. Saudara, saya bersyukur bahwa gereja kita apabila ada yang operasi dan kemudian tahu maka segera, ya. Itu pendetanya tidak dikasih tahu oleh istrinya, padahal adik saya itu belakangan dia udah main angklung, ikut kor, nganter ibu-ibu kemana saja karena mereka punya kendaraan. Jadi operasi pertama itu nggak ada hamba Tuhan. Dan tadi pagi saya lihat ada hamba Tuhan 2 karena di videokan dan jadi kalau melihat keadaannya memang sudah sangat menurun dan sampai-sampai saya katakan kepada Ibu Alma, Mak, kalau Ara itu Tuhan panggil maka Mama harus sama Aldi. Ya, saya mesti nengok. Dia bilang, ke Solo dekat berapa jam? Aku juga mau ikut. Saya bilang jangan, ya. Hari ini juga saya bersuka cita, kenapa? Ibu Alma tadinya bilang udah gak mau ikut ibadah doa malam. Ya. Hari Minggu kemarin dia enggak ikut ibadah. Dan tadi dia bilang, Pak, saya harus ikut doa malam. Kalau Tuhan sudah panggil saya tidak akan doa sama-sama lagi. Langsung saya pikir, oh ini bicara tentang kekekalan, bicara tentang akhir zaman. Saya bilang, ayo. Dan kemudian kami naik motor berdua, ya dia semangat sekali. Nah, uniknya kalau doa dia mau, tapi kalau KW nggak mau. Dan rupanya memang karena itu Rabu, Kamis dia pergi kan itu berturut-turut, ya. Jadi bukan berarti bahwa dia anggap kebaktian kaum wanita itu tidak penting buat dia, tapi berturut-turut karena kemudian nanti hari Minggu lagi udah harus ibadah. Ya, Tuhan memberkati, tolong doakan kami, ya karena sekarang sudah mulai lupa, apa-apa lupa, ya. Sehingga saya harus siap-siap. Selalu kalau dia nyari apa, saya selalu harus siap. Dan yang terakhir adalah, ya sekarang jam suka lapar. Jam 2 bangun dia udah lapar. Pagi-pagi jam 7 udah lapar, ya. Jadi dan memang kalau orang lapar ya ini ya. Apalagi saya suka lupa nggak masak nasi gitu ya. Lalu pasti dia akan komplain. Saya juga akhirnya ngomel-ngomel saya juga. Tapi akhirnya sadar sendiri, iya kenapa mesti dilawan ya. Mesti dikasihi seperti keadaan seperti ini ya. Jadi sarapan paginya nasi goreng ya, soto Boyolali. Sisa tadi malam tidak dihabiskan, kalau airnya kurang tak tambani air ya. Ya, Tuhan selalu menolong ya. Siap-siap menjadi tua semua ya. Dan harap jangan pikun ya. Ya, Tuhan memberkati. Kasih Tuhan sangat luar biasa buat kami. Ya, terima kasih Om Diki, puji Tuhan. Sampai masa tua kita Tuhan selalu menggendong kita ya. Percaya Tuhan baik. Sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian, Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Kalau tidak keberatan, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri lagi. Firman Tuhan
Terima kasih Tuhan, walaupun di luar hujan rintik-rintik, namun hamba bersyukur bahwa Roh Kudus yang berkenan tinggal dalam diri kami boleh mendorong iman percaya kami, sehingga kami boleh berani menerobos rintik hujan ini sampai tiba di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau di tempat yang maha tinggi. Sebentar kami akan masuk dalam perenungan kebenaran firman Allah yang boleh memberikan kekuatan iman percaya kami dalam menghadapi realita yang tidak mudah. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu yang hidup di dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Demi nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Orang percaya katakan amin. Ya, silakan duduk. Ya, malam ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Salah satunya itu adalah tentang apa nih? Ya, eskatologi ya. Mari kita membuka Injil Matius 24. Injil Matius 24 ayat yang ke-9. Injil Matius 24 ayat 9. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Terus ayat 10. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 13 terus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat terakhir. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Nama Tuhan Yesus sungguh dipermuliakan. Saudara-saudara, jadi kita melihat di sini tentang apa yang menjadi tanda. Kejadian apa yang akan muncul yang menunjuk kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, saya menyampaikan firman Tuhan malam ini bukan berarti besok Yesus akan datang. Ya, tapi saya mau warning, mau memperingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Yesus sudah jelas memberikan tanda-tanda kejadian-kejadian yang akan muncul. Saudara, sekarang muncul hamba-hamba Tuhan ya, namanya hamba-hamba Tuhan. Udah gitu teh doktor lagi dalam bidang teologi, tapi ngaco pendapatnya. Dia melawan kepada pengajaran yang sudah diberikan oleh bapak-bapak gereja. Tentang hal apa itu? Bahwa Allah yang kita kenal ini bukan Allah Tritunggal, tetapi Dwi Tunggal. Coba bayangkan saudara, dari sejak abad keempat terus sampai abad belasan sampai sekarang nih. Ya, saya dan Pak Rudi ini namanya generasi boomer nih, ya. Karena lahir tahun 50-an. Ucap syukur masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menghirup udara. Dan itu free of charge, itu gratis itu. Ya. Jadi saya suka begitu. Maaf ya kalau saya suka gigituan bukan karena saya saraf ini. Tapi saya ingin menghirup oksigen itu sebanyak mungkin. Dan itu akan banyak menolong kepada kita sekalian untuk oksigen yang kita hirup ini mempengaruhi paru-paru kita, berhubungan dengan jantung, organ-organ tubuh kita yang lain, termasuk ginjal. Ya, jadi biasakan untuk menghirup udara, apalagi kalau pagi. Sekarang udah banyak knalpot mungkin ya yang itu menguasai udara. Jadi bagus sekali, seperti kalau doa Sabtu pagi, saya suka jalan dulu kan keliling itu supaya detak jantungnya itu, saya rendah detak jantung 60 coba.
Ya, jadi 120 per 60 kan kurang nih bawahnya. Jadi suka lari kadang-kadang saya. Makanya saya simpen sepatu untuk lari di kantor nih. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus sudah katakan, di samping ada tanda-tanda yang lain nanti mungkin akan dikotbahkan oleh para hamba Tuhan. Bangsa bangkit melawan bangsa, terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Kalau nggak salah di perpustakaan ada bukunya tuh tentang apa ini? Sudah terjadi ratusan ribuan kali ini gempa bumi. Kok masih sekarang terjadi? Justru sekarang makin dahsyat loh gempa bumi itu. Ya, apa nih di Jepang, Filipina itu ada, coba saudara nanti cari di YouTube, Hungry Syrian. Ini orang ini banyak menolong. Dia sekali waktu dia lihat ada orang jual apa ini es, tapi pakai sepeda. Waktu dia turun dari sepeda, terus jalannya cripple begitu, pincang. Tiba-tiba jatuhlah belas kasihan dia. Apa yang dia lakukan? Dibeliin motor. Terus ada ibu-ibu lagi jualan di pinggir jalan. Dia lihat, tergerak hatinya. Dibawa si ibu ini kemana? Ke mall. Untuk apa? Ambil trolei itu kursi roda, apa itu? Ya itulah kursi itu, bukan kursi, keranjang, jalan. Dia isi, ayo ibu mau apa? Ambil. Ibu mau apa? What do you want? Karena ini orang Filipin, ya. Throw itu apa ini basket ini keranjang. Si ibunya kaget. Dia bengong aja. Si orang ini aja yang ambil barang itu masukin. Wah, saya bilang luar biasa ini. Nah, saya juga nggak tahu dia uangnya dari mana nih. Terus dia membangun rumahnya bagus. Terus dia rekrut orang-orang Filipina. Aduh Tuhan, coba datang dia ke Indonesia. Coba datang dia ke Cimahi nih. Ya, saya mau dekatin, saya mau tunjukin ini. Di gereja kita juga ada diakonia nih. Bagi sembako ya ke orang-orang yang memerlukan. Oleh karena itu kita melihat di sini, walaupun dikatakan ayat yang ke-12, apa katanya ayat 12? Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi kalau orang yang hidup di dalam Yesus, kasihnya tidak menjadi dingin. Malah dengan ditambahnya usia, itu semakin berkobar untuk menolong orang. Paling sedikitnya kita bisa mendoakan, tapi juga mendanai umpamanya. Ya. Kalau kita diberkati, blessed to bless. Diberkati dan memberkati. Itu yang Yesus mau. Ya. Jadi tanda-tanda yang Yesus katakan ini mengingatkan kepada kita sekalian. Terjadinya kedurhakaan. Bagaimana istri menganiaya suami. Sampai meninggal. Ada suami menganiaya istri. Anak mengayani orang tua. Tapi juga ada orang tua yang liar menganiaya anak. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini namanya kedurhakaan. Apa itu durhaka? Durhaka itu adalah artinya orang tidak berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Maka dikatakan akibatnya kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi mari, saudara, kita berbuat kebaikan itu landasannya harus kasih. Ada kesaksian di jemaat kita ini, dia terusir dari keluarga. Tapi terus kami, saya dan Ibu Cucu katakan berdoa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Saudara-saudara, waktu satu hari itu anak yang dia lahirkan 2 tapi dia terusir dari keluarga. Tiba-tiba datang dia sampai orang Tionghoa katakan itu pai kui. Pai kui itu artinya berlutut sambil nangis. Anaknya tertengah juluk-juluk udah gede. Ya. Waktu ditinggalkan berapa belas tahun lalu, ini ibu ini pergi dengan hati yang susah, dia terluka hatinya. Jadi anaknya ini kena dipengaruhi oleh papahnya. Nah, memang istri bakti kepada orang tua. Bukan saja bertemu, ini anak kemudian ngasih
gopeceng, ngasih 500.000 ke mamahnya, atau cerik mamahnya. Sudah ketemu aja udah puas dia hatinya. Sekarang ini anak datang, berlutut di depan kaki mamahnya, ngasih uang lagi. Loh, umur berapa nih anak? Saya dengar baru SMA. Kelas berapa nih SMA? Kelas 9, 10, ya mungkin 10, atau kelas 11, atau kelas 12. Dan dia ingat ngasih. Anak ini waktu dia ngasih, dia berlutut di kaki. Dia tidak ingat lagi kata-kata papahnya yang sengaja mau menjauhkan. Tapi kasih di dalam Yesus mendorong anak ini boleh bertemu. Puji Tuhan. Saya mengenal satu orang, dulu dia kerja di Bandung, dia tidak rumah tangga. Tapi terus karena dia sakit hanya dikembalikan ke Jawa Tengah. Nah di Jawa Tengah hanya dimasukin ke panti Wereda, ke rumah orang tua jompo. Dia teh lebih tua dari saya enggak mah? Cilam. Dia lebih tua dari saya 2 tahun mungkin. Di sana, aduh saya kaget. Waktu tadi saya ke Batu Nunggal ada teman kami, dia dari keluarga Katolik. Liatin fotonya, aduh saya sampai kaget gitu, lihat mukanya begitu rupa. Tapi puji Tuhan bahwa dia dipelihara di Pantai Wereda, baik dia keadaannya. Tapi karena kesehatannya ini makin menurun, saya berdoa, sekarang masih hidup dia, tapi memang menderita. Dia sempat ke Australia, bekerja di Australia, wah Australia kan gajinya gede. Sampai waktu dia pulang ke sini bisa beli rumah dia di Jawa. Nah sekarang, ya untuk siapa sih itu nanti rumah? Paling jatuhnya ke family. Di tengah-tengah kasih yang menjadi dingin, tapi ada anak-anak Tuhan yang kasihnya masih membara di dalam berbuat sesuatu. Mohon maaf ya, saya bukan mau pamer jasa nih. Saya kalau lihat ada anak-anak yang suka jaga di jalan itu, atau yang suka bawa kemoceng, saya selalu memberi. Saya selalu memberi. Berapa memberi? 2.000. Itu teh uang kolekte yang saya nukerin gitu ya. 2.000 kasih. Ada anak begitu mau keluar jalan raya ada anak-anak. Cuman begini, saya melihat di tangannya itu ada rokok nggak? Kado arah rokok saya nggak mau ngasih. Nanti dibeliin rokok uangnya sekali walaupun 2.000. Ya. Tapi ya anak-anak ngerti sekarang. Saya suka kasih. Entah nggak rokoknya? Gitu. Mangga Pak Haji, terus dia dianggap Haji lagi. Dia beli bensin tapi dianggap Pak Haji. Saya bilang saya pendeta, bukan haji. Ya, saya tanam itu butir kasih kepada mereka. Oleh karena itu, dalam rumah tangga nih, bagaimana kasih kita satu kepada yang lain nih, suami istri, orang tua dan anak, menantu dan mertua. Karena sekali waktu akan terjadi. Nah, kita kan GGP ini penganutnya pre-millennialism. Ya, artinya apa? Pre-millennialism itu kerajaan 1000 tahun. Dan kita ini maaf ya bukan liciknya GGP nih. Kita ini akan diangkat lebih dulu. Sebelum terjadi tribulasi. Penganiayaan yang menakutkan itu. Ajaran GGP kita udah keburu diangkat manten gitu. Ya, baru terjadi itu aniaya. Dan aniaya itu serem sekali loh. Tapi kita juga pernah mengalami bagaimana beberapa peristiwa di berbagai daerah. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan nih anak-anak Tuhan? Ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Salah satu tanda kedatangan Yesus yang berikutnya itu adalah kalau Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Nah sekarang pertanyaan nih, big question. Pertanyaan besar nih apa nih? Sudahkah memang kita melihat berita Injil ini dikabarkan ke seluruh dunia? Sudah belum kira-kira nih? Bagi saya belum. Karena kemudian ada pertanyaan.
Bagaimana dengan orang-orang yang ada di pedalaman? Nah, Pak Diki suka buka-buka Baduy dalam, Baduy luar. Itu yang boleh dikunjungi itu Baduy luar. Tapi bagaimana dengan Baduy dalam itu? No one allowed to enter in. Tidak ada seorang pun yang akan diizinkan dari luar masuk ke dalam itu. Ya, it's forbidden. Itu dilarang. Tapi hanya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Bukakan Tuhan pintu-pintu penginjilan. Supaya orang boleh mengenal siapa Yesus sebenarnya. Tetapi di samping itu, karena kedurhakaan maka kasih kebanyakan akan luntur. Suami istri Kristen divorce. Saudara tahu siapa mungkin yang saya maksud? Bukan dia, tapi mereka loh. Yang kita anggap dulu dia, suami istri saling menyayangi, mengasihi, saling mencintai, saling melayani, saling berkorban. Tiba-tiba kita dengar divorce dia. Apakah ada orang ketiga? Apakah ada orang keempat, kelima? Saya sedih waktu mendengar begitu. Ya. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Doakan untuk penginjilan di berbagai tempat. Tapi yang berikut, jaga relasi pribadi kita, suami dan istri, anak dan orang tua, saudara bersaudara. Tadi saya lagi persiapan firman Tuhan, terus ibu cucu lagi makan apa tadi teh di tangga teh? Bukan karedok. Siapa saya lupa mama makan apa tadi? Oh dodol. Iya, dodol di Kalapaan enak itu, ya enak. Saya punya beberapa dodol, mau nggak? Tidak semua ya, tapi saya ada mah siap-siap kita bagiin dodol. Itu lagi makan, cerita, mah sudah saya peluk hari ini. Bingung dia teh, suami saya teh gelok gitu. Terus dia teh berdiri, terus saya peluk. Ngejat dia teh. Cicing saya bilang, ya. Saya peluk. Nanti Tony ya kasih ke itu Bu Evi ya di rumah. Ya Ibu Kristen dengan Pak Jakaria nih, ya puji Tuhan. Pak Diki juga peluk ya Ibu Alman ya. Nah itu tanda kasih. Michael peluk bantal aja ya. Jadi tunjukkan suami istri itu, biar anak itu lihat itu. Biar anak itu lihat, oh papa mamaku mesra nih. Dan itu tanpa disadari oleh kita, transfer itu kepada anak-anak. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih dari orang tua ke anak. Saudara bersaudara, suami istri suami. Puji Tuhan. Saya ingin di antara kita ini jangan ada yang lolos dari apa yang Yesus katakan. Jangan terjadi kedurhakaan di antara anggota jemaat GGP. Pindah gereja, wah itu keputusan pribadi, silakan. Ya. Tapi jangan mengacaukan ajaran yang Yesus sudah katakan kepada kita. Dari mana kita tahu itu ajaran sesat? Dari mana kita tahu itu ajaran sesat? Maka yang pertama dilihat dari pandangan kelompok ini, gereja ini kepada Tritunggal. Bagaimana pandangan gereja ini kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus. Nah ini Bapak Doktor Teologi ini katakan kita ini bukan percaya kepada Allah Tritunggal, tapi arah kepada Dwitunggal. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan Yesus. Roh Kudus bukan pribadi. Ya. Kalau saudara sudah belajar tentang bidat-bidat, ini namanya ajaran saksi Jehovah. Watchtower, menara pengawal. Hati-hati, ya, hati-hati. Di kaum pria nih saya bilang hati-hati, waspada, watch, perhatikan. Ya, nah kata watch dari bahasa Gerikanya apa nih? Rolly yang diterjemahkan juga dalam bahasa Inggris itu watch, ROG atau jam di dinding, watch, perhatikan. Detik jam berganti jam, munculnya ajaran-ajaran yang tidak benar. Nah ini Watchtower ini didirikan dulu abad ke-19.
muncul bahwa dia mendapatkan apa? Oh bukan, itu siapa ini? Mormon itu. Beda lagi. Nah Mormon juga muncul pada tahun-tahun itu. Pada abad itu. Sampai si Joseph Smith ini katakan, aku mendapatkan wahyu dari Allah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Istrinya banyak. Apa itu yang kita dengar? Apa itu yang kita ambil contoh? Jadi Mormon ini poligami. Lebih dari satu boleh istrinya. Wah saya bilang kurang ajar ini ajaran ini. Itu Alkitabnya itu gambar malaikat yang lagi tiup trompet. Tapi saudara, choir, paduan suara dari Mormon ini ke seluruh dunia lo terkenal dia. Ya saya maaf ya, ini pengalaman saya. Saya 3 tahun di Saksi Jehova, 3 tahun di Mormon. Kemudian saya dengar ajarannya itu bahwa setiap pemuda-pemudi yang ada di Amerika menikah itu harus diberkati di gerejanya. Di mana itu gereja? Idaho. Ya di Idaho. Idaho itu ada di Amerika Tengah. Dan tiap tahun Idaho itu selalu flood, banjir. Entah kenapa katanya itu telah banjir. Ya, kemudian saya di YouTube juga suka lihat siapa ini lupa lagi, orang Semarang dia. Nah, dia seorang Muslim, tapi dia baik orangnya loh. Dia kerja di kafeteria yang pagi. Jadi banyak langganannya dia datang kalau pagi itu. Terus ngasih tip. Nah dianya sendiri kalau libur tuh naik apa namanya? Siapa yang si Ermi punya tuh di gudang. Apa namanya ya? Oh otopet yang di bose-bose gitu. Tapi ini otopetnya modern jadi kayak motor ya. Dan itu di Amerika bisa ambil di pinggir jalan tuh ada. Cuman dia harus punya HP ada apa barcode digituin aja, klik aja itunya torpedo bisa dipakai. Nanti dimanapun letakkan lagi itu di yang ada parkiran otopet ini. Wah puji Tuhan dan dia ngasih ini. Ya, kemudian di YouTube itu ada bagian gelap dari negara. Dikatakan Amerika negara maju, tapi kemudian lihat kepada daerah kumuhnya. Wah, saya bilang itu banyak orang yang addicted dengan drugs ini. Jadi gitu toh, ya. Kasihan mereka itu. Dan seperti nggak ada perhatian dari pemerintah Amerika. Nah nggak tahu nih siapa ini Donald Trump. Apa dia akan ambil tindakan nggak nih kepada orang-orang miskin yang tidak punya rumah? Lihat lagi katanya ke negara mana itu. Itu selalu ada daerah hitamnya itu. Wah saya bilang ini kalau penginjilan mungkin gak masuk ke daerah-daerah slums begini nih. Mereka yang kasihan gitu yang perlu dikasihani. Ya, oleh karena itu saudara kita doakan untuk orang-orang miskin di berbagai tempat. Orang-orang yang tersingkirkan. Seperti waktu Natal itu para gembala itu tidak boleh ada di kota Yerusalem. Harus keluar dari Yerusalem. Itulah sebabnya mengapa Yesus dilahirkan di Bethlehem. Itu desa kecil. Ya, saya ibu cucu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat kota Bethlehem ini. Mereka hidupnya itu mengandalkan dari jual kerajinan tangan. Sampai kemudian si tour leadernya ini, Bapak, Ibu, Saudara tolong membeli craft ya, hasil kerajinan tangan itu. Karena mereka itu hidup benar. Nah untung dari Indonesia itu yang paling banyak turis-turisnya ini datang ke sana. Wah mereka senang. Ya, puji Tuhan. Saya juga berdoa untuk mereka ini, Tuhan tolong peliharakan, Tuhan hamba mohon berikan kekuatan. Puji Tuhan. Ya, oleh karena itu doakan juga untuk penginjilan. Jadi tiap hari itu dari Transworld Radio yang studio yang ada di Pulau Guam itu memancarkan firman Tuhan, perenungan kebenaran Tuhan. Supaya orang di seluruh dunia itu bisa menangkap. Yang sudah punya radio yang bisa ke luar negeri, coba tangkap itu siaran dari Guam. Namanya TWR,
Trans World Radio. Ya, dalam bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa Indonesia itu. Atau ada juga dalam bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Demikian juga doakan sekarang di RCTI ini jarang ada siaran gereja ya. Oh, saya sedih nih. Kita doakan deh supaya ada lagi siaran itu gereja. Nah, saudara yang langganan dengan apa ini Indovision, dengan IndiHome, Megavision, itu ada live, ya, program live. Cuman itu bayar tiap bulan tuh, ya. Saudara-saudara dengan YouTube sekarang nih, itu puji Tuhan. Nah, Lydia waktu pulang dari Korea, dia katakan kepada saya, Papa setel Jubilee Church, ya, Jubilee. Wah, waktu saya di YouTube lihat Jubilee Church, ternyata itu native English, orang-orang Koreanya itu. Tapi banyak juga orang Korea tidak berbahasa Inggris. Nah, tapi saya kagum ini kepada Jubilee Church. Orangnya pintar-pintar, yang bersaksi, mereka rupanya ada kerjasama dengan Amerika. Puji Tuhan. Ya. Oleh karena itu, mari kita doakan untuk keamanan di Indonesia, di berbagai daerah, juga untuk negara tetangga kita nih ASEAN, demikian juga untuk luar negeri. Ya, doakan untuk mereka. Waktu Tiongkok, waktunya udah habis, satu kalimat lagi. Waktu Tiongkok menganiaya banyak orang-orang Kristen, saudara berapa jumlah, tahun 83 nih, berapa jumlah orang Kristen yang ada di sana? Ditafsirkan 50 juta. Dari jumlah penduduk di bawah 1 miliar dulu. Sekarang dengan jumlah penduduknya sudah 1,6,7 miliar. Berapa kira-kira jumlah orang Kristen yang ada di Tiongkok? 200 juta. Naik 4 kali lipat loh. Ya, oleh karena itu saya bersyukur Tuhan berkati yang 200 juta ini, mereka boleh menginjili ke berbagai daerah. Nah, saya dengar Korea dulu negara yang berani mengutus misionaris, Norway, ya, Norwegia itu paling banyak mengutus. Nah, akhirnya beralih ke Asia. Siapa itu? Korea. Tapi sekarang Korea saya dengar agak kurang nih dengan misionaris. Siapa ini yang ada? Ya, Indonesia dituntut nih. Satu teman saya yang dulu tinggal di Jambu Dipa, dia berangkat ke Filipina menjadi misionaris di sana. Wah, saya bersyukur untuk hal itu. Siapa lagi akan diutus dari GGP Maranatha nih ke luar negeri? Sudah ada sekawan, kenal nggak sekawan dulu ya? Sekawan. Sampai sekarang di Jerman dia, ya, anaknya mungkin sekarang udah gede-gede nih anaknya, tinggi, ganteng anaknya. Puji Tuhan, ya. Oleh karena itu doakan terus untuk GGP Maranatha Cimahi. Saya waktu ditanya oleh Pak Oktav, Saudara Daniel, Anda punya panggilan misi nggak? Ada Pak Oktav. Terus dia tanya, kemana nih? Saya bilang ke Tiongkok, saya suap aja gitu ke Tiongkok. Benar ya, benar ya. Oh, Pak Oktav ini terlalu gampang untuk mengirim misionaris ke mana nih Pak Riki ini? Suriname, ya, ke Brazil, ke Pakistan, ke Afghanistan, gampang Pak Oktav ini. Ya, sekarang udah almarhum beliau. Ya, siapa penggantinya? Saya doakan supaya muncul penggantinya. Saudara, oleh karena itu, mari kita doakan untuk orang-orang percaya, untuk gereja, lembaga, yayasan Kristen di dalam membuat program. Juga untuk gereja kita ini. Selama tahun 2025 ini tentang second coming of Jesus. Bagaimana situasi keluarga nanti dibahas oleh para hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk sekian puluh menit kami sudah pakai. Hamba boleh menyampaikan tentang tanda dan peristiwa yang akan terjadi atau sudah terjadi, masih terjadi dan akan terjadi. Inilah peringatan Tuhan Yesus kepada seluruh gereja yang ada di muka bumi. Bahwa kedatangan Yesus semakin lama semakin dekat. Semakin lama semakin banyak yang sudah digenapi oleh Tuhan. Namun jauh lebih banyak kemungkinan justru kami yang akan dipanggil pulang lebih dahulu. Oleh karena itu kami tidak takut dalam menghadapi kematian apapun. Karena kami sudah beriman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tolong kepada kami supaya kami juga waspada kepada pengajaran-pengajaran sesat yang muncul baik sejak dahulu, saat ini maupun yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin.
Mari Pak Agus. Bapak Ibu semua yang terkasih oleh Tuhan Yesus, kita akan memulai menaikkan pokok doa kita. Mari Bapak Ibu kita meresponi firman Tuhan. Bapa dalam sorga, kami melihat Tuhan dan mungkin merasakan sudah tidak ada kasih lagi. Kami melihat deru perang antar bangsa, tapi kami boleh tetap hidup di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di mana kami boleh ditebus kesalahan-kesalahan kami, karena kami percaya Engkau selalu memberikan kasih sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi pengingat, menjadi pedoman buat hidup kami, bahwa kasih Yesus lebih besar dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian sebagai ucapan syukur. Kita boleh ada sampai pada hari ini. Kita boleh memasuki hari ke-22 di tahun 2025. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau selalu ku cinta, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, mari angkat pujian ini. Bapakku yang baik, amin Tuhan. Engkau yang ku perlu, dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari katakan Bapakku yang baik. Haleluya.
teramat baik kasih setiamu. Kami ada sampai hari ini karena kasih-Mu Bapa, karena penyertaan-Mu. Engkau yang ku cinta, Kau yang ku kasihi, Allahku, Rajaku. Terima kasih Bapa, Kau baik Tuhan, teramat baik. Haleluya, glory bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapak Ibu, mari kita merenungkan, mari kita merasakan kebaikan Tuhan lewat pujian dan doa. Mari Bapak Ibu, saya persilahkan untuk mengucap syukur bagaimana pertolongan Tuhan begitu nyata. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih Bapa. Kami boleh memasuki hari ke-22 di tahun 2025. Semua karena kebaikan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk iman yang Kau percayakan, iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh ada sampai hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkaulah jaminan keselamatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami telah ditebus dosa kami oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan pimpinan dari setiap kami daripada Roh Kudus membawa kami untuk hidup penuh di dalam kasih-Mu ya Bapa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk gedung gereja ini ya Bapa. Dengan fasilitas yang ada alat musik, ada sound system dan semua alat-alat yang lainnya kami gunakan untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa, untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Karena kami hanya mengucap nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang setia hadir dalam setiap ibadah. Terima kasih Bapa untuk Bapak Gembala, hamba-hamba Tuhan yang lain, untuk para majelis. Terima kasih Bapa, kami masih ada, kami masih bisa melayani di tempat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa dalam sorga, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada sorga itu. Bapa dalam sorga, kami tak bisa memimpin suatu gereja, mengembalakan suatu gereja di mana kami membutuhkan pimpinan daripada Roh Kudus. Kami bersatu hati memerlukan pimpinan daripada Roh Kudus. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Ada WL, ada singer, ada pemain musik. Terima kasih Tuhan. Ada aser, terima kasih. Ada soundman, terima kasih Bapa. Ada hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa untuk MBA yang kami baca. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk rumah yang kami boleh tinggali, untuk rumah kontrakan yang kami tinggali. Terima kasih Bapa. Untuk kendaraan roda 2, roda 4, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk bisnis usaha dagang. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Bapa, Engkau baik sekali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengatakan,
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu, kita akan memasuki lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Bapak Ibu semua, biarlah Roh Kudus yang menolong kita, memimpin, menjamah, dan membangkitkan roh kita yang mati. Mungkin selama ini tidak lagi ada gairah untuk beribadah, tidak ada lagi gairah untuk memuji, menyembah Engkau. Malam ini Roh Kudus yang menjamah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih. Dengan kuasa Allah tinggi, kita dibangkitkan roh itu. Roh berdoa supaya iman kita boleh bertumbuh di dalam mengikuti Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu semua, kita akan berdoa secara khusus, di mana kita mau mendukung untuk komisi musik dan pujian, supaya ada kesatuan hati dalam melayani, melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Biarlah semua dalam pengurapan Tuhan, semua dalam pimpinan Roh Kudus, dengan kesibukan para pelayan itu, dengan kesibukan bekerja, kesibukan kuliah, tapi Tuhan melihat hati mereka. Biarlah Roh Kudus memberikan yang terbaik, memberikan waktu yang terbaik, karena hanya Tuhan yang harus diutamakan. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk Mbak Ruth sebagai ketua pujian. Biarlah Engkau memberikan hikmat, biarlah Engkau juga memberikan kesabaran di mana harus mengatur, menyiapkan pada WL Singer. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Yeremia sebagai penanggung jawab musik. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan hikmat. Biarlah Pak Yeremi juga Tuhan selalu mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapa dalam sorga, kami percaya Engkau turut campur tangan pada seksi ini ya Bapa. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa ya Bapa. Kami rindu Tuhan, pemain musik boleh ditambahkan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan orang yang tulus hati akan melayani Engkau ya Bapa. Bapak Ibu semua, kita tahu penyanyi banyak tapi penyembah sedikit. Bapa dalam sorga, Engkau menyediakan, Engkau turut campur tangan di setiap kerinduan kami. Kami tahu juga Bapa, di sini di gereja kami ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang pandai memainkan alat musik. Tetapi kerinduan mereka Engkau yang jamah sehingga mereka boleh melayani. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong. Kami mau buka hati ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang bekerja. Di sini Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau hadir, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihimu.
buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, jamah kami, jamah kami memberi diri untuk jamah-Mu. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Haleluya, Roh yang bekerja. Haleluya, Roh Tuhan bekerja. Terima kasih, kami memberi diri. Oh, haleluya, haleluya. Kau jamah setiap kami ya Bapa. Kau jamah setiap kami ya Tuhan. Kuasa Roh Allah bekerja di gereja kami ya Bapa. Kau menjamah setiap para singer, pemain musik dengan urapan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang menjamah. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya, amin, haleluya. Untuk pokok doa ini, saya minta yang terhormat Bapak Rudi boleh berdoa untuk musik pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk tim musik pujian dan sound system di gereja ini. Saya rindu kita semua bangkit berdiri. Arahkan tangan kita kepada Mbak Ruth dan kepada Saudara Jeremy. Bapa di sorga, kami mengangkat tangan kepadamu. Sebab kami tidak punya apa-apa yang baik Tuhan. Kami mengangkat tangan karena kami tahu hanya Engkau yang punya yang terbaik untuk hidup kami. Malam hari ini Bapa, kami mohon urapan Allah turun atas Mbak Ruth, atas Saudara Yeremia. Tuhan yang sudah menaruh tanggung jawab di dalam hatinya. Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini kepada mereka. Tuhan perlengkapi mereka dengan kuasa-Mu, dengan hikmat kebijaksanaan-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan topang. Tuhan juga Engkau tahu apa yang sedang dipergumulkan oleh mereka. Tuhan memperhitungkan kerinduan mereka. Malam hari ini Roh Kudus kami mohon Engkau mengurapi, menopang, memberi hikmat kebijaksanaan dalam setiap keputusan-keputusan yang akan dibuat. Biarlah di atas segalanya kasih Bapa di sorga menaungi mereka.
Bapak, Engkau yang mengenal pribadi lepas pribadi daripada tim ini. Malam hari ini Bapak, kami mohon Tuhan, urapan-Mu turun juga buat saudara kami, Tri yang memimpin singer. Kiranya Tuhan yang menolong di dalam pelayanan ini. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulannya. Tapi kami percaya Engkau juga tahu apa yang menjadi kerinduannya. Biarlah Tuhan kerinduannya Engkau topang, kerinduannya Engkau urapi, kerinduannya Engkau berkati. Biarlah kami mohon Tuhan, kuasa Roh Kudus terus menyala membakar di dalam hati setiap saudara-saudara kami ini. Satukan mereka Bapa, teguhkan iman percaya mereka. Bersama dengan Tuhan mereka dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Bapa, kami rindu ada pembaharuan buat tim musik pujian dan sound system di tempat ini. Ada kuasa Roh Kudus yang menguatkan mereka, yang menopang mereka, yang memimpin mereka di dalam tim musik pujian ini. Kami rindu Tuhan saat pujian dinaikkan, kuasa Allah turun menaungi jemaat Tuhan, melawat setiap hati, menjamah setiap hati, memperbaharui setiap hati, memulihkan setiap hati. Ada sukacita yang baru, ada semangat yang baru, ada urapan yang baru turun di tempat ini. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan tempat kami berharap. Hanya Engkau Tuhan Allah yang dapat kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan Allah yang peduli akan setiap keberadaan kami. Haleluya, oh haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, sebab besar kasih setiamu. Allahku yang ajaib, lakukan sesuatu bagi kami Tuhan. Haleluya. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang layak kami sembah, tiada yang lain. Yesusku, Rajaku. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, ini kerinduan kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Ada terobosan yang baru di tim musik dan pujian ini Tuhan. Ada kuasa Allah yang bekerja dengan dahsyat, perbaharui hati mereka semua Bapa. Bangkitkan iman percaya mereka, beri semangat yang baru buat mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dapat melakukan segala perkara. Tidak ada yang sukar dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Malam hari ini Bapa, kami rindu Roh Kudus melawat pribadi lepas pribadi di mana saja mereka berada saat ini. Jamah mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan,
jamah mereka Tuhan, bangkitkan hati yang baru untuk melayani pekerjaan Tuhan melalui musik dan pujian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami Bapa, ini kerinduan kami. Biarlah Bapa hamba-hambamu yang tetap bersemangat ini dengan segala kebadan mereka. Tuhan topang dengan kuat kuasa-Mu, sehingga mereka tidak goyah. Mereka boleh berdiri teguh bersama dengan Tuhan, dengan semangat yang baru, dengan pandangan yang baru. Bersama dengan Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memperhatikan dan memperdulikan kami naikkan doa ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silahkan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Terima kasih Tuhan, kami terus mengandalkan kekuatan Roh Kudus terus bekerja. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, inilah iman percaya kami. Apapun yang terjadi, aku akan tetap mengikut Engkau. Bapa dalam sorga, ini udah keputusanku. Iman percaya mengikut Engkau. Karena di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada mujizat. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong setiap kami, Engkau melawat setiap kami ya Bapa. Haleluya. Ikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku. Keputusanku mengingkar, mari katakan mengikuti Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ikut walau sendiri, aku ikut walau sendiri. Haleluya. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Katakan tetap ku ikut. Ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Haleluya. Bapak Ibu semua saudara, jika kita mengikuti Yesus, harus ada salib yang dipikul, harus menyangkal diri, baru mengikuti Yesus. Itulah Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu saudara, kalau pada malam hari ini kita boleh diingatkan oleh pujian ini, karena mengikuti Yesus adalah keputusan. Yesus yang kita pilih, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat bagi kita, sanggup melakukan banyak perkara. Bapak Ibu saudara,
Jangan gentar, jangan takut, jangan ingkar, jangan keluar dari iman percaya kepada Yesus. Yesus selalu menyertai kita. Seringkali mungkin kita dilukai, dihina, dicaci, dimaki, tapi belum seberapa. Lihat pengorbanan Yesus di kayu salib. Diludahi, dihina, dicambuk, bahkan dia sampai mati untuk kita semua. Dosa kita ditanggung oleh Yesus. Bapa dalam sorga, biarlah kami menjadi pribadi yang seperti Yesus, hidup dalam pengampunan, karena mereka yang menyiksa Yesus tidak tahu, bahkan Yesus mendoakan mereka, ampuni mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu. Mari Bapak Ibu semua kita implementasikan dalam kehidupan kita, hidup penuh pengampunan, hidup penuh dengan kasih. Walaupun Bapak Ibu Saudara mungkin dibenci sama saudara, ditinggal sama suami, tapi ada Yesus yang selalu ada bersama dengan kita. Kami percaya Tuhan, sakit penyakit Tuhan yang menyembuhkan, karena Allah kita Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Untuk pokok doa berikutnya, kita akan berdoa untuk jemaat yang sakit. Saya minta nanti Ibu Cucu Marlina boleh berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Bapa dalam sorga, malam ini Tuhan, kami boleh berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang mengalami pergumulan dengan kesehatannya. Mari Tuhan, Kau yang menjamah memulihkan, karena Engkau sudah menanggung segala penderitaan kami, sakit penyakit kami di kayu salib. Tuhan, hamba boleh menyerahkan untuk kesehatan Pak Kris, untuk Pak Maurits, untuk Ibu Uci, untuk Ibu Susi, untuk Pak Silas, Pak Tirto. Hamba juga menyerahkan untuk kesehatan Ibu Alma, untuk Pak Diki Dauhan. Mari Tuhan, Kau yang menjamah tubuh-tubuh yang lemah. Hamba boleh berdoa Tuhan untuk yang merawat, berikan kekuatan dalam mendampingi Ibu Alma yang sakit. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada Pak Diki. Malam ini juga hamba boleh berdoa untuk Bapak Ara, adik daripada Pendeta Diki Dauhan. Mari Tuhan, Kau yang menjamah hatinya, Kau yang mempersiapkan. Kalau Tuhan mau sembuhkan, tidak ada perkara yang sulit. Kehendak pula yang jadi untuk Bapak Ara, karena dia sudah mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapak, Engkau juga yang menghibur hati yang sedih, hati yang menderita. Hamba boleh berdoa Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami yang mengalami penderitaan, yang dalam kesulitan ekonomi. Kau juga buka jalan, Tuhan yang memulihkan, yang sedang mencari pekerjaan. Kau juga menyediakan pekerjaan tepat waktunya, atau hendak membuka bisnis. Biarlah hikmat sorgawi boleh turun atas hamba-hambamu dalam mengambil keputusan, supaya keputusan yang tepat. Terima kasih Tuhan, hamba boleh menyerahkan segala kelemahan tubuh di anggota jemaatmu, baik para usia indah yang kesehatan menurun karena usia bertambah, tapi kehidupan rohani lebih lagi mendekat kepadamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Untuk doa penutup Bapak Pendeta Diki, kita akan persembahan dulu. Kita akan naikkan satu pujian. Sebab Tuhan baik, repnya saja. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
Kami sangat senang sekali. Lebih daripada senang, kami bersuka cita karena Roh Allah menjamah kami malam ini. Bapa, kami merindukan seperti hari ini dan kami merindukan Roh Kudus dicurahkan di sini. Agar supaya semua kami mengalami pembaharuan. Tidak semangat daging tetapi semangat dari Roh yang terus membakar kami dengan api Pentakosta itu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani malam ini. Kami juga memberikan persembahan, kami berterima kasih untuk setiap rupiah yang menjadi bagian kami. Yang memberikan kepada kami sehingga keperluan hidup kami boleh tercukupi, malah dilimpahkan oleh Tuhan. Bapa di surga, kami ingin supaya kami juga boleh mengajak teman-teman yang lain. Tempat duduk yang kosong ini boleh diisi dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang memerlukan jamahan Tuhan, orang-orang yang merindukan pengurapan baru dalam pelayanan. Dan kami minta Tuhan, Roh Kudus bekerja kepada semua. Anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu sekalipun. Kami tahu jamahan Tuhan sedang bekerja untuk semua. Baik anak-anak kecil maupun orang-orang tua. Terima kasih, terima kasih. Pokok-pokok doa yang lain kami taruh di kaki Tuhan. Karena kami juga adalah orang-orang yang berdoa di rumah kami masing-masing. Terima kasih. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan melakukan tugas tanggung jawab kami. Tetapi malam ini Tuhan, kami titik berangkat yang baru. Di mana kami ingin sekali mempunyai kehidupan doa. Doa bersama seperti malam ini dalam kualitas yang sungguh yang Tuhan inginkan. Dan juga dengan demikian maka kuantitas akan Tuhan tambahkan. Terpujilah Tuhan Yesus. Kasih daripada Allah Bapa. Mari kita tadakan tangan kita kepada Bapa di surga. Tangan kami memerlukan tuntunan-Mu. Hati kami menjadi kediaman-Mu. Karena Immanuel Engkau ada di dalam kami. Ada dalam rumah tangga kami, ada dalam pekerjaan kami, ada di dalam keluarga kami. Dan terima kasih, kasih itu kami terima dalam nama Bapa Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Jangan lupa kami